Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, ketemu lagi di part 3 menggambar dasar dengan menggunakan Microsoft PowerPoint 2016. Oke, teman-teman, ini lanjutan. Kali ini kita ingin memasukkan objek gambar atau vektor dan teks ya pada desain yang kita inginkan. Oke, saya akan membuat format dasarnya dulu, backgroundnya. Caranya klik kanan, kemudian pilih background ya, muncul menu seperti ini. Kalau misalkan ingin warna solid atau gradasi, teman-teman tinggal memilih di sini ya. Pilihannya ada. Oke. Nah, saya solid saja. Kemudian warnanya saya pilih misalkan biru tua ya. Nah, kemudian ini saya tutup dulu. Selanjutnya saya ingin memasukkan gambar. Caranya adalah pictures, klik ya, insert picture. Kemudian teman-teman silahkan memilih gambar yang diinginkan sesuainya. Saya misalkan ini adalah gambar makanan ya, gambar kuliner. Oke. Oke, misalkan saja ini. Nah, teman-teman, ini ada banyak sebetulnya format yang disediakan. Ketika kita klik sini ya, di sini ada correction. Teman-teman bisa memilih warna mana yang paling sesuai ya. Kemudian di sini juga ada mengubah colornya ya, ingin dominan yang mana. Nah, lihat ya. Kemudian di sini kalau teman-teman artistic effect-nya, nah, bisa blur, bisa kotak, macam-macam ya. Jadi ada beberapa pilihan bisa dipakai. Oke, teman-teman juga bisa menggunakan style yang sudah ada. Bisa template ya yang sudah ada, misalkan begini, lingkaran gitu ya, atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, atau teman-teman ingin bentuk sendiri sesuai yang diinginkan misalkan ya. Oke, kita kembalikan misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan bentuknya ingin kita menggunakan cropping, memotong ya, pilih crop. Oke, perhatikan teman-teman, yang dipilih adalah yang garis hitam ini ya, yang hitam. Kalau yang luar nanti ukurannya. Nah, misalkan seperti ini, saya ambil di sini ya, maka dia akan terpotong. Kita klik di tempat lain, sudah otomatis akan terpotong ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin sesuai bentuk berdasarkan surface, di crop-nya juga bisa ya. Pilih format, kemudian crop. Nah, di sini ada titik panah kecil hitam. Di sini teman-teman bisa memilih misalkan crop berdasarkan surface, bentuk surface ya. Misalkan saja kita memilih lingkaran atau setengah lingkaran lah ya, kita pilih. Oke, misalkan di sini. Nah, ini bentuknya ya. Misalkan saja seperti ini. Kalau misalkan ternyata dibeginikan gambarnya kurang bagus ya. Nah, misalkan tidak proporsional, teman-teman bisa mengcrop fill-nya. Oke, maka crop fill itu menyesuaikan dengan bentuk dasarnya kembali seperti apa. Kalau sudah, tinggal klik tempat lain. Oke ya. Oke, sekarang kita tinggal mau beri efek lagi, boleh teman-teman, silahkan. Picture efeknya ada macam-macam di sini. Ada template yang sudah bisa dipakai, tinggal memilih. Misalkan saja shadow, misalkan gitu ya. Oke, kita pilih shadow. Shadownya mungkin terlalu kecil. Kalau ingin mengedit lagi, teman-teman pilih picture lagi, kemudian shadow, kemudian pilih shadow option. Nah, di shadow option ini teman-teman bisa mengatur besar kecilnya shadow ya, coba perhatikan ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian transparannya bisa diatur lagi di sini ya. Kemudian blurnya juga bisa diatur. Kalau sudah ya, sudah jadi, dia nggak pakai oke segala macam ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita tinggal menambahkan tagnya. Misalkan saja tagnya kita pilih insert, kemudian tag box, kita letakkan di sini. Boleh membuat sebuah frame untuk tag ya, boleh juga langsung klik. Misalkan saja ini kebetulan kulinernya adalah mie Habang Banjar, saya ketik mie Habang ya. Oke, pilihan hurufnya ada di sini teman-teman ya, silahkan memilih huruf yang sesuai. Kemudian di sini untuk warnanya boleh bisa diambil langsung di sini ya, bisa juga nanti di format. Oke,
Nah, kita bisa meletakkannya di sini atau di mana sesuai dengan yang kita inginkan, teman-teman. Saya misalkan di sini, kemudian ukurannya saya perbesar ya. Oke, misalkan saja sampai masih oke, seperti ini. Nah, saya bisa memberi efek di sini, teman-teman. Text shadow bisa, atau juga dengan di sini format teks. Nah, ini ada pilihan teks macam-macam, baik template yang sudah jadi maupun kalau kita inginkan bentuk template yang lain ya. Nah, misalkan seperti itu ya. Oke, misalkan lagi saya mau nambahkan tag yang lain ya, saya tinggal duplikat saja, saya geser, misalkan saya kasih Banjar, saya kasih warna yang berbeda ya, text fillnya misalkan merah. Oh, kebalik ya, mestinya Mihabangnya yang merah, Banjarnya yang kuning. Oke, kita bisa mensorotnya ini, teman-teman. Kemudian kita klik di sini warna yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini ini saya ganti jadi warna putih. Oke ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya. Bentuknya juga sebetulnya bisa dibuat macam-macam ya, teman-teman. Sesuai yang diinginkan. Oke, kalau misalkan mau menambah ornamen silahkan ya, misalkan insert, kemudian status ya, kotak begini, kemudian kita putar ya. Nah, misalkan saja ini klik kanan, kemudian format surface-nya muncul, no line, kemudian solid, kita kasih warna misalkan saja begini tapi transparan. Oke. Nah, teman-teman perhatikan, saya akan meletakkannya agak ini ya, di sini. Oke, kalau teman-teman perhatikan, ini kan keluar dari kanvas, tapi nanti pada saat teman-teman menyimpan, hanya area kanvasnya saja yang bisa menjadi gambarnya ya. Oke, kemudian saya pilih send back biar di bawah. Nah, oke ya. Baik, saya ingin teman-teman yakin, maka ini akan saya save dalam bentuk JPEG ya. Oke, save as, kemudian saya simpan. Oke ya, saya pilih JPEG, kemudian saya pilih gambar. Oke, ada dua, maka saya ngambil yang satu saja, ini saja. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, ini ada hasilnya, gambar yang kita buat tadi, teman-teman ya. Ini dalam format JPEG. Oke, mudah kan menggambar dengan PowerPoint? Oke, berikutnya nanti kita akan ada lagi menggambar lanjutan dengan menggunakan PowerPoint. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.